warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Kris Monita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan eksperimen menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah. Nah, pada kali ini, saya akan melakukan eksperimen berupa pembuatan bom busa yang memiliki warna. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, kita menggunakan soda kue, kemudian ada deterjen, ada air biasa, ada pewarna, asam cuka. Nah, kemudian selain menggunakan bahan-bahan ini, kita juga menggunakan alat-alat bantu seperti tisu, kemudian ada sendok, dan juga ada plastik. Yuk, kita langsung mulai aja. Pertama, kita siapkan dulu nih kertas tisunya. Kemudian, kita mengambil soda kue sebanyak 1 sendok teh untuk soda kue. Kita letakkan di dalam kertas tisu, kemudian kertas tisunya kita lipat. Nah, setelah itu kita harus membuat bungkusan ini sebanyak 3 bungkus, karena kita akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama tadi menggunakan air panas, yang kedua menggunakan air dingin, dan juga menggunakan air dengan temperatur yang biasa. Setelah kita mendapatkan 3 bungkus tisu yang berisikan soda kue, selanjutnya kita menyiapkan campuran yang ada di dalam plastik ini. Nah, untuk langkah pertama kita harus memasukkan asam cuka dulu nih. Nah, kita menggunakan asam cuka sebanyak nanti 4 sendok makan. Nah, tapi karena kita kalau menggunakan sendok makan itu agak susah, kita di sini akhirnya menggunakan sendok bebek. Nah, untuk sendok bebeknya kita masukkan asam cuka sebanyak 4 sendok bebek. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk selanjutnya kita juga menambahkan air biasa. Nah, di sini airnya dengan temperatur biasa ya. Ini sebanyak 3 sendok bebek. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya karena kita akan menghasilkan bom busa, berarti kita menggunakan deterjen untuk menghasilkan busanya. Kita pakai seperlunya aja. Nah, setelah itu kita juga memasukkan pewarna nih, karena tadi kita kan pengennya bikin warna. Nah, di sini saya menggunakan pewarna berwarna ungu. Nah, itu di sini ya, nih udah berwarna kan. Nah, sebelum kita mencampurkannya nih, nah kita juga harus menghidupkan stopwatch ya. Kita harus menghitung, nggak harus sih sebenarnya, tapi kita mau menghitung waktu yang diperlukan untuk si bom ini meledak pada nantinya. Jadi langsung kita mulai aja nih. 1, 2, 3, langsung ditutup dengan pelan-pelan. Terus kita hidupin stopwatchnya, kita kocok. Nah, terus kita tunggu sampai dia akan meledak. Nah, oh ternyata ini ada yang bocor teman. Jadinya di sini nanti dia nggak akan meledak, tapi dia akan menghasilkan banyak sekali busa berwarna ungu. Pada akhirnya meledak. Tuh kan, dia menghasilkan busa berwarna ungu banyak banget nih. Nah, karena tadi kita udah menghitung ya, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk meledakkan bom busa itu dibutuhkan waktu sebanyak 22 detik lebih 10. Kita akan lanjut ke percobaan kedua dan ketiga. Masih sama, tapi yang digunakan airnya berbeda. Nah, untuk selanjutnya dengan komposisi yang sama, kita menggunakan air hangat. Nah, kita lakukan kayak tadi ya. Langsung segera ditutup. Ini kita hidupin nih, kita kocok. Wow, cepet banget teman-teman ternyata. Dan dia efek ledakannya lebih besar daripada yang pertama. Nah, bisa dilihat nih ya, di sini dia cuma membutuhkan waktu 9 detik lebih 52 nih. Nah, untuk yang ketiga kita udah memasukkan airnya berupa air es ya tadi. Kita udah campurin dengan sedikit es. Nah, kemudian kita tuang, kita tutup, kita mulai, kita kocok, ditunggu sampai nanti dia mengembang dan ditunggu meledak. Ditunggu ya teman-teman. Ditunggu ya teman-teman. Apa yang akan terjadi sama dia? Nih.
lucunya. Nih, dia juga menghasilkan busa yang banyak nih. Ternyata untuk air es sendiri itu dia membutuhkan waktu 48 detik lebih 20. Nih. Dari ketiga percobaan tadi, jadi kan kita tahu apa sih pengaruhnya temperatur air dengan percobaan yang kita lakukan tadi nih. Yang pertama tadi nih, kita pakai air biasa kan dia membutuhkan waktu sekitar 22 detik. Kemudian yang kedua, kita menggunakan air panas itu kita memerlukan waktu sekitar 9 detik untuk sampai meletuskan plastiknya. Sedangkan untuk yang air es kita membutuhkan waktu sebanyak 48 detik. Nah, jadi dengan perbedaan temperatur tadi itu akan mempengaruhi kecepatan dalam bereaksi. Nah, jadi semakin tinggi temperaturnya itu akan membuat reaksinya akan berlangsung secara cepat. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus kemudian kenapa sih kita tadi mereaksikan asam cuka dengan natrium bikarbonat atau yang disebut juga dengan soda kue? Nah, di situ nanti itu akan terjadi reaksi yang menghasilkan gas CO2. Nah, dari ketiga percobaan tadi sebenarnya kita ingin membuktikan mengenai hukum dari yang disebutkan oleh Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac itu sendiri dia menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang konstan itu akan menghasilkan volume gas yang konstan juga. Nah, di sini tadi kita melakukan variasi nih. Kita tadi kan menggunakan airnya 3 jenis dengan air panas, air dingin, dan juga air es. Nah, dari situ kita akan memperoleh suhu atau temperatur yang berbeda-beda. Nah, perlakuan ini itu juga akan mempengaruhi pada reaksi kita tadi. Nah, semakin besar temperatur yang kita gunakan, maka